warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita menyapa kembali nih Bang Jepri Joybua. Apa kabar Bang? Kabar baik Mbak Amel. Udah lama kali gak jumpa Bang ya Bang Iya. ya? Sehat-sehat aja nih kan Bang? Sehat-sehat orang tua lah. Oh udah tua. Alhamdulillah lah Bang. Iya. Bang, aku ada kayaknya dalam seminggu terakhir ini kita masih tetap bahas tentang itu tetap ya Bang ya, tentang Apa itu, kasus Bang? Verdi Sambo tetap ya. Oh kalau Tetapnya. iya kalau untuk Verdi Sambo secara kontinu terus ya menjadi fokus kita juga kan. Mm. Untuk para pembaca setia Mimbar Umum kita hadirkan itu. Oke. Bang, tapi kan kayaknya Verdi Sambo kita buat di belakang dikit aja tuh Bang ya, karena udah kasusnya sekarang juga masih dalam proses ya. Tapi yang terbaru kayaknya sekarang lagi di masyarakat tuh soal BBM gitu. Iya. Itu gimana tuh Bang? Kita muat nggak tuh Bang? Nah kita muat tuh ya Mbak Amel kemarin ya. Tapi ini cukup apa ya? Jadi perhatian juga yang berkembang kan di masyarakat tuh harga BBM naik. Dan masyarakat mulai apa namanya ya, mulai riuh lah, panik, bahkan sampai ada yang kan kenaikannya katanya 1 September ya Pak Mas. Jadi masyarakat di tanggal 31 Agustus itu berbondong-bondong ke pom bensin. Pas PBU. SPBU iya. Pertamina kan untuk apa namanya, menstop mungkin ya Mbak Amel minyaknya sebelum terjadi kenaikan, karena memang kenaikannya cukup tinggi. Yang informasi yang beredar di masyarakat itu seliter sampai 10.000 dari yang harga 7.000 sekian. Berarti missnya itu sekitar 3.000-an harus apanya ya Bang ya, isunya ya? Isunya iya. Kayaknya kenyataannya enggak ya Bang? Kenyataannya ini kita dapat pemberitaan ya dari Pertamina, turunkan harga BBM non subsidi. Jadi dia jadi kontraproduktif, dia berlawanan informasi ini. Non subsidi berarti sejenis Pertamax. Iya, ya Bang ya, yang Pertamax turbo itu turun ya Bang ya? Benar. Berapa Bang turunnya Bang? Ini di sini sekitar Pertamax turbo 16.250. 250 perak. Dari 18.000-an Dari ya? 18.250 Malah perak. turun Pertamax ya. Kalau Pertalite itu tetap harganya masih Masih sama Mbak Amel, tidak ada penurunan dan kenaikan. Jadi isu aja ya Bang ya? Iya, kita nggak tahu nih ya, pemerintah saat ini ya melempar wacana-wacana yang membuat kerisuan juga. Jangan sampai kayak gitu. Itu kayaknya kita lihat sekarang ini banyak ya Bang, pemerintah pusat yang melemparkan wacana-wacana yang membuat panik ya, membuat panik masyarakat gitu. Kayak kemarin itu soal undang-undang akan menghapus undang-undang perlindungan orang hilang itu ya. Iya. Ini lagi sepertinya mereka melemparkan isu dulu ya Bang ya. Isu dulu dilempar, setelah itu kalau isunya bagi masyarakat riuh ditarik lagi atau gimana ya? Jadi itu yang Mbak, respon dari wacana-wacana tersebut di Jakarta sudah mulai demo terhadap BBM. Jadi pagar istana itu sampai dibakar sama para pendemo. Ini ada kita untuk jangan sampai naik ya gitu ya. Ini enggak? Jadi sudah ada demo di Jakarta Mbak Amel. Oh iya, HMI ya Bang ya? Iya. Jadi ini menjadi atensi juga ya kepada pemerintah, khususnya bagaimana wacana itu tidak menjadi problematika di masyarakat. Memang kita mengetahui ya ini dalam waktu dekat mesin partai sudah mulai dihidupkan. Jadi memang kita tidak tahu apakah pemerintah saat ini mencoba mengetes ketika wacana itu ini apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai lah ya Bang ya, masyarakat jadi terpacu oleh politik ini ya Bang ya. Jangan sampai terpecah belah ya Bang istilahnya. Karena kan di satu sisi kenaikan BBM ini Mbak Amin, ada malaikat juga yang dibentuk oleh pemerintah. Itu dari Kementerian Dinas Sosial yang langsung mewacanakan 600.000 bantuan sosial dalam untuk uang tunai atas kenaikan BBM.
Tapi itu juga pro dan kontra ya Bang. Aku ada baca di media sosial ya Bang. Itu banyak tuh informasinya, banyak yang ada yang pro, ada yang kontra. Jadi katanya gini, jangan sampai dengan memberikan 600.000 sekali ya, 600.000 ke belakangnya meninggai katanya. Iya. Ya. Jadi ini ya Mbak Amel. Oke. Ini bansos BBM. aku bacain ya Bang ya. Iya. Ini yang hari Rabu kemarin ya. Iya. Bansos Dalam pekan ini. 600.000 mulai disalurkan 1 September, berarti sudah disalurkan ya Bang ya. Tapi saat ini tim kita juga masih melakukan investigasi ya dari Mimbar Umum, karena memang saat ini belum ada informasi terhadap penerimaan 600.000 itu. Jadi ini juga menjadi apa ya? Jangan hanya bola panas ya. Ke pemerintah, artinya ini hoax loh, udah di-share kemana-mana. Jangan sampai nanti mungkin kalau untuk pemerintah ITE masih tanya-tanya ya dalam men-share berita-berita hoax itu seperti apa itu Mbak Amel? Undang-undangnya itu masih belum ini ya Bang ya, masih belum kencang ya untuk masih pasal karet itu. Ya. Jadi kan saat ini juga pemerintah juga menjadi narasumber yang kompeten bagi media, sehingga kita tidak tahu bagaimana niat-niat sebelumnya untuk mewacanakan melempar statement kepada masyarakat yang penyebarluasannya melalui media. Apabila begini Mbak Amel, bansos ini tidak disalurkan oleh pemerintah 600.000 per orang, tidak jadi disalurkan, tidak jadi terhadap kenaikan BBM. Artinya apa? Media ikut turut serta gitu. Untuk menyebarkan hoax jadi. Jangan sampai ya Mbak. Iya, semoga lah Mbak Amel. Kemarin nggak jadi naik gitu ya kan. Harga BBM nggak jadi naik. Terus bansosnya gimana? Nggak jadi dikirim, nggak jadi disalurkan gitu ya. Padahal kan data udah disediakan kan sekitar 2,17 triliun ya Bang ya. Itu udah. Jadi ini cukup tegas, Bu Risma bilang nanti per 1 September sekalian bansos yang normal, yang rutin. Kata Risma Harani Mensos. Usai menghadiri rapat bersama Pak Jokowi. Berarti ini harus kita kawal supaya jangan kita sebagai penyebar hoax. Hoax dari dalam tanda kutip hoax dari pemerintah. Oknum pemerintah mungkin ya Mbak. Jangan sampai. Oke Bang, selain daripada berita BBM, itu BBM bukan cuma ini ya Bang, bukan cuma dari masyarakat, pemerintah, politik, semua udah berkomentar soal BBM ini benar-benar. Bang, kalau selain aku kemarin ada bincang dengan Bang Jamaludin, Jamaludin redaktur kita, redaktur hukum ya Bang ya. Iya benar. Jadi kemarin ngomong tentang infrastruktur Medan banjir ini kan sekarang Medan ada banjir ini. Nah itu masih tetap kita muat Bang, masih adakah banjir di kota Medan ini? Untuk infrastruktur dan kota Medan ini tetap menjadi atensi kita ya Mbak ya. Dan selalu terus-menerus kita melakukan pemerintahan dan memberikan saran maupun kritik. Tapi memang saat ini seperti yang di HR halaman 1 ini Mbak Mel. Ini untuk hari apa ini Mas? Ini di hari Jumat, terbit hari ini. Warga teriakan perbaikan jalan rusak, banjir menyerang Medan Estate. Jadi ini kan cukup kita melihatnya cukup miris. Menyerang, itu bahasa menyerang itu iya, gimana itu Bang? Itu berarti sebelumnya belum pernah banjir di sana atau gimana itu Bang? Mungkin sudah terus menerus karena dia memang ini mengherankan ya, itu Medan Estate itu jalan William Iskandar itu di tengah. Biasa tinggi itu dia. Iya. Tinggi. Mungkin karena jalannya rusak gitu ya, atau karena ada perbaikan jalan di daerah kota Medan atau gimana? Itu belum tahu ya Bang. Itu juga dampak banyak, mulai gedung pencakar langit yang tanpa memikirkan saluran drainase. Jadi itu tidak hanya di Jalan William Iskandar juga ya Mbak, di kecamatan lain juga di kota Medan hampir menyeluruh
Jadi sebaran informasi banjir itu sudah kemana-mana, baik dalam grup-grup WA. Artinya saat ini Kota Medan belum aman untuk banjir. Karena aku kemarin pernah baca juga itu Bang. Jadi sebenarnya untuk proyek pembangunan infrastruktur itu yang memenuhi syaratnya itu cuma minim ya Bang ya, yang memenuhi syarat yang benar-benar zona hijaunya benar-benar udah disetujui gitu untuk pembangunannya. Ya ada 382 ada kemarin aku lupa. Tapi memang kalau melihat dari situ bahwa sepertinya ya ini dugaan, jadi pengembang itu duluan mendahulukan pekerjaan sebelum adanya izin gitu Bang, izinnya. Jadi dalam artian apa ya? Untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kalau misalnya untuk membuat drainase, memperbaiki drainase atau apa, itu duluan dikerjakan untuk pembangunannya, tapi belum izinnya belum ada. Aku ada baca, cuman aku lupa. Nanti ya, jadi memang ya Mbak Amel, kita juga mengharapkan ya Pak Wali Kota melihat atau mengawasi OPD-OPD-nya. Beberapa memang dalam hal pembangunan di situ kan juga memiliki anggaran yang cukup besar, sehingga pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Medan ini tidak asal jadi atau harus dipikirkan ya. Jadi maksudnya jangan cuma bab ini udah diperbaiki, tapi padahal efek sampingnya itu belum ketahuan gitu ya kan. Jadi jangan hanya mengejar waktu, tapi daerah lain itu jadi terkendala gitu ya Bang ya. Jadi saat ini kita fokus juga yang menyoroti pembangunan infrastruktur yang Pak Amel, seperti pembangunan tanggul mungkin itu ya di bantaran sungai, itu ada di Kecamatan Medan Dernai, Kelurahan Binjai, di Jalan Seksama itu pinggiran sungai itu longsor, jadi hampir memakan badan jalan, dan sudah diperbaiki. Dan ini menjadi tanda tanya, ini apakah kewenangan Pemko Medan sebagai pemilik wilayah atau BWS? Kita berkaca dari persoalan-persoalan sebelumnya yang ada longsor di kuburan Simalingkar ya. Ternyata itu tanggung jawab oleh BWS, Balai Wilayah Sungai. Jadi ternyata itu memakan anggaran sekitar 4 miliar Mbak Amel. Itu anggaran Pemko Medan ya? Anggaran Pemko Medan. Jadi ini masih kita coba telusuri ya Mbak Amel, dan coba konfirmasi, karena memang saat ini yang berwenang di situ Dinas PU. Menjadi apa juga ya, catatan kepada Wali Kota Medan ya, untuk bagaimana OPD-OPD-nya itu transparan. Iya. Jadi sekarang ini kalau untuk masalah infrastruktur kita pasti nggak akan lepas dari Dinas PU ya Bang ya. Iya. Dinas PU ini yang anggarannya sampai TT-an ya Bang ya, triliun untuk anggaran infrastruktur untuk agar Kota Medan ini bisa lebih bagus. Tapi hingga saat ini jadi wartawan kita udah kita turunkan ke sana yang Mbak Amel untuk mewawancarai Kadis. Pak Kadis di situ, Pak Topan Ginting kalau tidak salah, tapi belum ketemu, masih ketemu dengan Kaditnya. Jadi belum menerima informasi yang komprehensif. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab terhadap pembangunan itu, juga dalam tanda kutip itu bangunannya tidak terlalu lebar ya, sekitar 10 kali 20 meter, dengan memakan anggaran sekitar 4 miliar. Feedbacknya kepada masyarakat apa begitu, karena dia tidak terlampau ya dampak, karena itu hanya sekedar bantaran sungai. Ini harus terus kita kawal nih, karena di situ kan anggarannya cukup besar dan memakai uang rakyat ya Pak Amel. Seharusnya bisa dialokasikan ke tempat lain, jangan sampai hilang gitu ya Bang ya. Jangan sampai itu merugikan masyarakat juga ya kan. Karena saat ini Pemko Medan cukup besar ya dalam pengelolaan anggaran, seperti juga bidang kesehatan, pendidikan. Apalagi baiknya juga anggaran yang sebesar itu fokus juga untuk kesehatan Mbak Amel. Karena kemarin ada reses ya, anggota dewan itu banyak yang mengeluhkan masyarakat soal BPJS.
Jadi masih tetap dikeluhkan masih BPJS dikeluhkan. Jadi program Pak Bobi 100.000 BPJS PBI itu cukup bagus. Tapi kenyataan di lapangan bahwasannya masyarakat tidak menerima kartunya. Kita nggak tahu kesiapan di bawah Dinsos itu ya Mbak Amel untuk berintegrasi dengan BPJS. Jangan-jangan nanti sebenarnya namanya terdata tapi disimpan dulu ya. Takutnya jadi kebanyakan seperti itu ya, kita lihat beberapa kasus itu dia sebenarnya terdata di BPJS Kesehatan tapi dia nggak tahu kalau dia terdata gitu. Jadi beberapa waktu lalu Mbak, kita wartawan kita coba konfirmasi langsung ke Pak Bobi. Ketika itu jawaban Pak Bobi bahwasannya masyarakat harus jemput bola gitu. Jangan menunggu sakit. Jadi siapkan berkas antar biar kita bantu menyelesaikan. Oh gitu. Jadi Bobi ingin masyarakat datang langsung untuk menyiapkan berkas. Tapi kebanyakan masyarakat kalau nggak punya duit takut ya. Iya, tapi yang terjadi masyarakat cukup antusias untuk kesehatan. Ya. Hanya kontradiktif dengan kemauan wali kota dengan OPD terkait. Tidak tidak punya kesiapan. Jadi ini kita mempertanyakan juga ya bagaimana sebenarnya di kepemimpinan Pak Bobi Nasution apakah satu visi dengan ya? kepala OPD-nya. Jadi ini jadi pertanyaan besar ya setelah sementara kita melihat selama ini semangat Pak Bobi kan melaksanakan program-program prioritasnya ya, memperbaiki wajah kota Medan baik dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya Mbak Amel. Iya, jangan sampai wali kota bekerja lari 100 kepala OPD-nya jalan aja lari takutnya tidur Mbak Amel. Nggak ikut jadi ke belakang jadinya. Ini kan juga track record juga bagi Pak Bobi Nasution ya. Apabila tidak satu visi dan misi dengan kepala OPD terkait, ini akan menjadi nggak akan jalan itu program kalau OPD nggak ikut ya. Sayangnya Mbak Amel. Sayangnya. Dengan potensi kita yang ada saat ini punya pemimpin yang punya jejaring luas ya. Selagi hingga tahun 2024 ya. 2024 masih ada 2 tahun lagi kita bisa mudah-mudahan, nggak tahu belakangnya gimana, cuma dalam 2 tahun ini memanfaatkan lah ya. OPD harus memanfaatkan dengan maksimal ya kan. Gimana jejaring-jejaring dari wali kota. Jangan sampai kita memilih wali kota itu karena tahu dia punya jejaring dan kita bisa manfaatkan gitu ya. Benar. Tapi jangan sampai nggak diikutin sama OPD-nya gitu ya. Ini yang bahaya ya Mbak Amel. Apa aja kerja OPD kan gitu Bang. Apa teken aja. Jangan sampai ya Bang ya. Semoga aja OPD bisa melaksanakan tugasnya satu misi ya, satu jalur dengan wali kota sehingga infrastruktur juga bisa, pembangunan infrastruktur sesuai dengan target ya, target dan harapan masyarakat dan sesuai dengan target dan harapan dari wali kota sendiri ya Bang ya. Jadi Medan juga jadi lebih sejahtera dan nggak ada lagi banjir, nggak ada lagi masalah-masalah kesehatan semua masyarakat ya. berobat aman gitu. Oke Bang, makasih, kayaknya udah cukup banyak ini kita bahas. Aku minta korannya yang mana yang mau ditunjukin ke masyarakat. Kita kampanyein rame-rame ya Bang ya, berdua. Kita cuma berdua. Ini soal masalah demo juga. Masalah demo mahasiswa, demo kenaikan BBM ini karena wacana pemerintah ya. Iya, wacana, tapi ya belum tahu ya, ini karena edisi Jumat ya Bang, 2 September. Ini soal banjir yang menyerang warga Medan Estate. Masalah Ferdy Sambo juga tetap masih menguat ya, walaupun sekarang masih dalam proses ya Bang ya, masih dalam kita tunggu gimana perkembangannya dan tetap akan dimuat ya Bang ya. Oke Abang, ini koran Mimbar Umum edisi Jumat 4 September dengan harga berapa Bang? Ini di masyarakatnya 3.500. 3.500. Bisa didapatkan di seputaran Kota Medan, hampir seluruhnya ada. Oke, hampir di setiap kecamatan di Kota Medan ada ya Bang ya. Oke pemirsa, ini koran Mimbar Umum.
Jadi kalau mau beli selain di sini juga bisa ke kantor member umum di mana Bang? Di Jalan Denai, Komplek Jaya Denai. Terima kasih Abang. Kembali kasih Mbak Amel. Iya, oke Bang Jet, kita tutup ya. Oke pemirsa, begitulah mimbar sepekan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.